Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Sukmawati dari NIM 19.03511000071. Saya bersama teman saya, Devi Rahmawati dari NIM 19.03511000001 akan membahas beberapa materi mengenai bioteknologi perairan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bioteknologi perairan yang diampu oleh Bapak A. Bobi Chandra. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai 4 pokok bahasan. Yang pertama ialah isolasi gen dengan metode PCR. Yang kedua ialah cloning gen menggunakan plasmid atau vektor apa. Kemudian yang ketiga, ekspresi dan purifikasi. Dan yang terakhir, purifikasi atau pemurnian hasil dari produk rekayasa. Yang pertama ialah isolasi gen dengan metode PCR. Polymerase chain reaction atau PCR adalah suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro. Pada proses PCR diperlukan beberapa komponen utama, antara lain yaitu DNA cetakan, oligonukleotida primer, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, enzim DNA polimerase, dan komponen pendukung lain seperti senyawa buffer. Selanjutnya terdapat 3 tahapan pada PCR. Yang pertama ialah denaturasi. Di dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim Taq polymerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit. Untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal, denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi atau membentuk DNA untai ganda lagi secara cepat, dan ini mengakibatkan gagalnya proses PCR. Kemudian tahapan yang kedua ialah annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18-25 basa, mengandung 50-60% G+C, dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sekuens DNA dalam masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplement, karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan mengurangi efisiensi PCR. Kemudian tahapan yang terakhir ialah pemanjangan primer atau extension. Selama tahap ini, Taq polymerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3 aksen. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35-100 nukleotida per detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Dengan demikian, untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basa, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk tahap perpanjangan primer ini. Selanjutnya, cloning gen. Plasmid merupakan DNA ekstrakromosomal yang dapat bereplikasi secara autonom dan berukuran kira-kira 1-500 kb serta merupakan DNA sirkuler yang terdapat dalam bakteri. Plasmid sering digunakan sebagai vektor cloning karena memungkinkan untuk melakukan cloning secara rutin dan melakukan manipulasi sebagian kecil DNA yang merupakan dasar teknik molekuler. Vektor cloning adalah agen pembawa fragmen DNA masuk ke dalam sel makhluk hidup yang berfungsi untuk memperbanyak fragmen DNA. Beberapa vektor cloning yang umum digunakan adalah plasmid, vektor lambda, virus, kromosom bakteri buatan, kromosom kamir buatan, dan plasmid. Selanjutnya, terdapat 4 tahapan dalam cloning gen. Yang pertama ialah isolasi fragmen DNA. Isolasi fragmen DNA yang spesifik dapat dilakukan dengan metode PCR atau polymerase chain reaction, yaitu teknik amplifikasi fragmen DNA yang spesifik secara in vitro. Secara umum, DNA yang digunakan untuk PCR adalah total DNA genom yang diekstraksi dari sel dan tidak membutuhkan tingkat kemurnian tinggi.
Urutan DNA yang akan diamplifikasi secara spesifik akan ditentukan oleh primer-primer yang tersusun dari nukleotida. Kemudian tahapan yang kedua ialah penyisipan fragmen DNA ke dalam vektor. Proses penyisipan atau penyambungan molekul fragmen DNA dengan molekul DNA vektor disebut ligasi. Biasanya ligasi terjadi antara ujung gugus fosfat dengan gugus hidroksil. Kemudian tahapan yang selanjutnya ialah transformasi DNA. Transformasi adalah proses pemindahan molekul DNA donor dari lingkungan luar sel. Faktor cloning yang merupakan pembawa gen yang akan dikloning ditransformasi ke dalam sel inang. Transformasi dapat dilakukan secara alami maupun buatan. Pada proses transformasi alami, DNA yang terbentuk untai ganda dan memiliki untaian basa spesifik terdapat protein membran masuk ke dalam bakteri melewati membran sel bakteri terhidrolisis. Kemudian tahapan cloning gen yang terakhir ialah seleksi hasil cloning. Penyeleksian ke koloni bakteri untuk mendapatkan cloning yang diinginkan dengan cara ex-gal atau pemotongan dengan enzim restriksi. Seleksi dengan ex-gal dapat dilakukan untuk mengidentifikasi plasmid rekombinan dengan komplementasi. Kemudian selanjutnya ekspresi dan purifikasi. Sel inang yang biasa digunakan untuk proses ekspresi adalah Escherichia coli strain BL21 atau DE3. Sel bakteri tersebut merupakan sel kompeten yang bagus untuk mengekspresikan protein karena salinan gen T7RNA polimerase yang dikendalikan di bawah kontrol lag UV5. Setelah terekspresi, protein dideteksi melalui Western blot, yaitu teknik penting yang digunakan dalam biologi sel dan molekuler untuk mendeteksi keberadaan protein spesifik. Teknik ini dapat mengidentifikasi protein spesifik dari campuran kompleks protein yang diekstraksi dari sel. Western blot menggunakan 3 elemen penting antara lain pemisahan berdasarkan ukuran, transfer ke pendukung yang solid, dan menandai protein target menggunakan antibodi primer dan sekunder yang tepat. Selanjutnya, metode ekspresi dan purifikasi. Metode Western blot adalah metode yang dipakai untuk proses transfer dari imunodeteksi protein pada gel yang bertujuan untuk 1. Mengetahui keberadaan dan berat molekul protein sampel pada suatu campuran. 2. Membandingkan reaksi silang antar protein. 3. Mempelajari modifikasi protein selama sintesis. Dengan cara ini, protein dalam hitungan nanogram dapat terdeteksi. Note dan Adi Juwana 1989 mengemukakan bahwa Western blot adalah proses pemindahan hasil bakteri dari gel hasil elektroforesis ke membran dan digunakan untuk mendeteksi protein pada sampel jaringan. Immunoblot menggunakan elektroforesis gel untuk memisahkan protein asli. Hasil elektroforesis antigen lalu ditransfer ke membran nitroselulosa dengan bantuan arus listrik. Antigen pada membran selanjutnya akan dikenali oleh antibodi dari sampel. Pita-pita yang terpisah dapat dideteksi dengan terdapatnya warna pada membran. Menurut Atwood et al. 2006 menyatakan bahwa Western blot atau WB merupakan suatu teknik untuk menandai suatu protein pada membran nitroselulosa, nilon atau membran transfer lain setelah protein tersebut terpisahkan melalui elektroforesis. Protein tersebut kemudian dapat dideteksi melalui metode autoradiografi, pelabelan dengan senyawa-senyawa fluoresen, pelabelan dengan protein, lektin atau gen dengan mengikat spesifik lainnya. Western blot digunakan secara luas untuk menentukan ukuran antigen dan antibodi yang diketahui serta untuk diidentifikasi. Yang terakhir ialah purifikasi atau pemurnian. Metode ini dapat memisahkan protein berdasarkan sifat karakteristiknya, karena setiap protein memiliki ukuran, bentuk, muatan, dan permukaan hidrofobik yang sangat bervariasi. Tiap-tiap teknik pemurnian protein dengan kromatografi kolom memiliki kinerja berbeda-beda. Kromatografi kolom yang sering digunakan antara lain kromatografi gel filtrasi, penukar ion hidrofobik, dan kromatografi afinitas. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.